warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladini Berada, mahasiswa Prodi D3 Teknologi Informasi dari kelas 6A dengan NIM 2330720 Politeknik Negeri Madiun. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Sistem Deteksi Arus Lalu Lintas Keluar Masuk Kendaraan Berbasis Yolo V8 di Kota Madiun. Selama ini Dinas Perhubungan Kota Madiun sebenarnya sudah memanfaatkan kamera CCTV untuk memantau arus kendaraan. Hanya saja prosesnya masih mengandalkan petugas yang mengamati layar dan mencatat hasilnya ke sendiri secara satu persatu. Dengan cara ini tentu punya sebuah keterbatasan. Petugas bisa mengalami kelelahan, tidak mungkin mengamati selama 24 jam secara penuh, dan data yang dicatat pun rentan keliru ataupun terlewat. Dari permasalahan itulah muncul sebuah ide untuk membangun sebuah sistem yang bisa mendeteksi dan menghitung kendaraan secara otomatis, mulai dari motor, mobil, bus, dan juga truk, langsung dari rekaman CCTV yang sudah terpasang. Sistem ini juga menyimpan hasilnya ke dalam database, lalu menampilkannya secara real time melalui website monitoring, sekaligus menyajikan analisis pola arus kendaraan berdasarkan lokasi dan juga waktu. Dengan begitu, Dinas Perhubungan punya data yang lebih terstruktur sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Sistem ini saya bangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan model YOLO V8 Nano dan metode pelacakan by track. Setiap kendaraan yang melintas akan otomatis terdeteksi dan dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yaitu ada sepeda motor, ada mobil, ada bus, dan juga ada truk. Salah satu tantangan yang saya temui adalah masalah perhitungan atau double counting. Misalnya truk gandeng yang badannya panjang dengan beberapa bagian, kadang terdeteksi sistem sebagai lebih dari satu kendaraan. Lalu untuk mengatasi hal ini, Bytrack memberikan nomor identitas dari satu kendaraan. Sejak pertama kali terdeteksi, nomor itu akan terus mengikuti kendaraan yang sama selama masih terlihat di kamera, sehingga satu kendaraan tetap dihitung satu kali saja, meskipun ia muncul di ratusan frame video. Semua hasil deteksi ini kemudian tersimpan otomatis ke dalam database SQLite dan ditampilkan melalui dashboard website berbasis Node.js. Di dashboard ini, pengguna bisa melihat live streaming CCTV lengkap dengan deteksi kendaraannya. Lalu ada laporan harian per lokasi dan jam, grafik tren arus lalu lintas, hingga fitur ekspor data ke Excel maupun PDF. Dan supaya bisa diakses dari luar jaringan lokal Dinas Perhubungan Kota Madiun, sistem ini juga saya integrasikan dengan Cloudflare Tunnel sehingga bisa dibuka dari mana saja. Untuk pengujiannya saya melakukan 2 tahap, yaitu ada pengujian fungsional dan pengujian akurasi. Untuk pengujian akurasi dilakukan di Simpang 4 Raja Agung dan Simpang 4 Seleko pada 4 sesi yang berbeda, yaitu ada sesi pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Untuk caranya saya mengamati sendiri dari rekaman CCTV, menghitung kendaraan satu persatu yang melintas dan membandingkannya dengan hasil hitungan sistem. Kemudian untuk hasilnya, sistem ini mencapai rata-rata akurasi sebesar 93,49% sesi siang dan sore. Mencatat akurasi tertinggi karena pencahayaan yang cukup membuat gambar lebih tajam dan kendaraan lebih mudah untuk dikenali. Sementara itu untuk sesi malam itu sedikit lebih menurun, diakibatkan dari keterbatasan cahaya dan juga efek silau dari lampu kendaraan. Sedangkan untuk pengujian fungsional, seluruh dari 17 skenario yang diuji berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai kesimpulan, sistem ini berhasil dibangun dan bisa menjadi salah satu alternatif dalam pemantauan arus lalu lintas yang berbasis data. Sistem ini mampu mendeteksi dan menghitung kendaraan secara otomatis, menyimpan dan menampilkannya hasilnya melalui website monitoring secara real time,
serta menyajikan analisis pola arus kendaraan berdasarkan lokasi dan waktu. Hasil ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan Kota Madiun sebagai salah satu dasar dalam pengambilan sebuah keputusan. Saya juga berharap sistem ini bisa menjadi referensi untuk pengembangan selanjutnya. Kemudian terima kasih saya ucapkan pada dosen pembimbing, dewan penguji, dan juga semua pihak yang telah mendukung untuk penyelesaian tugas akhir ini. Sekian yang bisa saya jelaskan dan juga saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.